Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Arum Ramadan, NIM 225 dari kelas 6 PGSD A1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait pemaparan dari proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh model Think, Pair, and Share terhadap keaktifan dan hasil belajar peserta didik dalam materi pembelajaran IPS siswa kelas 6 SD Negeri 6 Tulakan. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah penelitian pendidikan dosen pengampu Bapak Aan Widiono, SPD MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama, proposal penelitian ini berisi bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 desain penelitian. Yang pertama, bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pertama yaitu latar belakang. Dalam pembelajaran IPS membutuhkan model pembelajaran yang menarik agar peserta didik mudah memahami materi pembelajaran dan tidak mengalami kejenuhan. Model pembelajaran yang menarik akan memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Model pembelajaran yang inovatif juga dapat menjadi motivasi peserta didik dalam belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif Think, Pair, and Share terhadap motivasi dan prestasi belajar peserta didik. Penelitian ini perlu dilakukan mengingat model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, and Share belum diterapkan pada pembelajaran IPS di SD Negeri 6 Tulakan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, yaitu apakah ada perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar IPS peserta didik kelas 6 SD Negeri 6 Tulakan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif Think, Pair, and Share. Yang kedua, apakah ada perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar IPS peserta didik kelas 6 SD Negeri 6 Tulakan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif Think, Pair, and Share. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar IPS peserta didik kelas 6 SD Negeri 6 Tulakan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif Think, Pair, and Share, dan ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar IPS peserta didik kelas 6 SD Negeri 6 Tulakan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif Think, Pair, and Share. Manfaat penelitian yang pertama bagi peserta didik, yaitu melatih peserta didik agar lebih aktif, kreatif, percaya diri, dan mandiri dalam belajar menyelesaikan masalah, sehingga dapat meningkatkan sikap positif peserta didik untuk berpikir kritis, inovatif, dan sistematis. Yang kedua bagi guru, sebagai bahan pertimbangan bagi guru dan calon guru untuk tidak egois dalam penyampaian ilmu pengetahuan. Guru lebih memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya dalam proses pembelajaran. Yang ketiga bagi sekolah, yaitu dapat membantu menciptakan panduan model pembelajaran dalam proses belajar mengajar pada pelajaran lain, dan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih model pembelajaran demi kemajuan proses pembelajaran di masa yang akan datang. Bagi penulis, diharapkan dapat menjadi acuan yang bermanfaat terhadap proses pembelajaran dan dapat membandingkan dengan model yang telah diajukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu referensi bagi para pembaca untuk penelitian yang lebih lanjut. Yang kedua yaitu kajian pustaka, terdiri dari kajian masing-masing variabel, penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis.
Yang pertama itu kajian pustaka, membahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran. Yang ketiga, membahas materi tentang model think, pair, and share. Dan yang keempat adalah keaktifan dan hasil belajar. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Elan Artono, Nudin, dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Think, Pair, and Share ditinjau dari kemandirian belajar terhadap hasil belajar IPS siswa. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yakni terdapat masalah, lalu ada teori pendukung, dilanjutkan dengan penggunaan model pembelajaran think, pair, and share. Lalu ada penelitian yang relevan, dilakukan tindakan dengan langkah-langkah penggunaan model pembelajaran think, pair, and share. Selanjutnya yaitu hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah, keterangan teori dan kerangka konseptual yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara aktivitas dan hasil belajar peserta didik yang menggunakan model pembelajaran think, pair, and share dengan hasil belajar IPS peserta didik yang menggunakan model pembelajaran konvensional di kelas 6 SD Negeri 6 Tulakan. Yang ketiga yaitu desain penelitian, terdiri dari jenis dan desain penelitian. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Yang ketiga, populasi dan sampel penelitian. Yang keempat, variabel penelitian. Yang kelima, definisi operasional. Yang keenam, teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang ketujuh, validitas dan reliabilitas data. Yang kedelapan, teknik analisis data. Yang pertama yaitu jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Sugiono tahun 2009 mengemukakan bahwa penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik sekolah dasar di unit pendidikan Kecamatan Donorejo. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 6 Tulakan, unit pendidikan Kecamatan Donorejo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 6 SD Negeri 6 Tulakan. Penelitian ini menggunakan satu kelas yang dibagi menjadi kelas sampel, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dalam penelitian ini, variabel bebas yaitu pemberian perlakuan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran think, pair, and share pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah keaktifan dan hasil belajar tematik terpadu siswa setelah diberikan perlakuan sesuai variabel bebas. Definisi operasionalnya, secara umum prosedur penelitian ini dapat dibagi atas 3 bagian, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Dalam penelitian ini terdapat 2 teknik pengumpulan data, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik pengumpulan data dengan teknik tes terdapat 3 bentuk tes, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik non-tes dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu validitas tes adalah tingkat sesuatu tes mampu mengukur apa yang hendak diukur. Pengertian reliabilitas tes berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes, atau seandainya hasilnya berubah-ubah, perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Analisis data diawali dengan pengujian persyaratan analisis, yaitu uji normalitas dan homogenitas. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis.
Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.